من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Insyaallah, amalin, jangan sampai nggak diamalin. Sholawat apalagi, sholawat istimewa dah. Sholawat ini nih istimewa udah. Dulu katanya diriwayatkan ada satu hadis katanya, ada satu malaikat katanya itu mampu menghitung rintikan hujan. Ada satu malaikat ditugaskan sama Allah Subhanahu Wa Taala ngitungin rintikan hujan. Kita bisa nggak ngitungin rintikan hujan? Bisa nggak kita? Nggak bisa kan ya? Itu ada malaikat setiap hujan tuh tahu berapa rintikan, berapa tetesan yang turun ke bumi, itu malaikat tahu. Kata malaikat, aku mampu katanya menghitung rintikan hujan yang Allah turunkan dari langit ke bumi katanya. Tapi aku tidak mampu menghitung pahala orang yang berselawat pada baginda Nabi Muhammad SAW. Aku tidak mampu menghitung pahala orang yang sedang berselawat pada baginda Nabi Muhammad SAW. Wah, istimewa. Orang banyak selawat istimewa. Sekali aja kayak begitu pahalanya, apalagi 100, apalagi 1000. Selawat mah nggak ada hitungannya, nggak apa-apa. Mau berapa banyak deh, berapa selawat pakai, nggak bakal gila. Lah beda sama kalau ada kita kadang-kadang ketemu orang di stasiun, ketemu orang di terminal, ketemu di angkot. Nih saya punya amalan nih. Kamu mau kaya gak? Wah, lempengan kaya mau baik lagi nih orang. Mau, saya mau kaya. Nih amalin nih katanya. MPA nggak ngaji, lempengan dikasih amalan, mau kaya diamalin sama dia. Baca la ilaha illallah 1000 kali. Habis baca ngobrol sama tembok dia. Gila kan akhirnya. Lah iya, karena minta maaf. Kalau zat asma Allah, la ilaha illallah, apalagi ini a'zamul asma, paling bagusnya kalimat udah. Ini kalau kita baca nggak dapat ijazah, ya kita baca asal-asalan, lebih daripada kadarnya, celeng kita. Makanya di ratib la ilaha illallah tuh cuma 40, ratib al-atas, ratib al-hadad cuma 50 nggak banyak-banyak tuh. La ilaha illallah nggak banyak-banyak karena tahu kadarnya. Karena kalau kebanyakan ini celeng kita, nggak mampu buat diri kita, nggak mampu. Tapi kalau as-shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam la ada adalah nggak ada hitungannya. Mau berapa aja dapat fadilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau 1000 kali, ya, mau 2000 kali, mau 10.000 kali lagi. Salawat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang masya Allah tuh, ya. Nah, jadi kita tahu fadilah daripada as-salat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di bulan Rajab nih istighfar akan kebuka pintu istighfar, ya, pintu tobat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Atau juga disarankan kalau bisa setiap sholat fardu baca Sayyidul Istighfar. Apa tuh Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ala ahdika wa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka min ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu baca tuh Sayyidul Istighfar namanya. Ketika di Google ada keluar Sayyidul Istighfar, keluar di Google. Baca tuh setiap sholat fardu sekali aja. Kalau lebih afdol sih 3 kali. Cuman kalau nggak kali mepet dah waktu kita, sekali aja. Tuh ya, kita nih kalau nggak istighfar, kalau kita bayangin dosa kita nih, kalau kita bisa ngelihat dosa kita nih di tubuh kita, ya Allah, nih tubuh kita belumuran sama dosa. Tiap hari kita keluar maksiat. Kita keluar nih nggak usah jauh nih, keluar ngeliat perempuan buka kerudung, ngeliat perempuan nggak pakai nutup aurat yang baik dan benar, kadang-kadang kongkok ngomongin orang, gibahin orang, ya, bikin bohong, mulut bohong terus. Nih dosa nih kalau tiap hari kita lihat tubuh kita nih, banyak banget dosa kita. Tuh, berlumuran dosa badan kita. Nah, itu obatnya apa tuh? Buat melunturin apa tuh obatnya? Istighfar. Tuh, makanya bukan di bulan Rajab aja, ya. Di setiap hari pun kita disunahkan istighfar. Setiap pengen tidur tuh istighfar. Semakin tidur istighfar tuh. Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. 100 aja, nggak usah banyak-banyak, 100 aja udah.
Nah, ini fadilah yang sangat besar. Jangan sampai kita sia-siakan di bulan Rajab apalagi wabil khusus. Ya. Nah, jadi istighfar tersebut ya adalah buat ngelunturin dosa kita. Tuh, ya, ini bulan Rajab, bulan istimewa. Ya, di bulan Rajab ada apa? Ntar ada Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangin ada Isra Mi'raj. Nih, ya, kita harus tahu tuh perjalanan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, min Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari kota Mekah Al Mukarramah sampai ke Masjidil Aqsa. Kita harus tahu ceritanya. Jangan tahu umat jadi umatnya Nabi, tapi kita nggak tahu ceritanya Nabi Muhammad SAW. Kita kalau ngefans kita tahu. Kadang-kadang kita demen sama artis aja kita tahu. Oh, ini mah anaknya Fulan dia. Dia punya anak 3 nih. Dia sampai tahu anaknya artis. Iya, kadang-kadang kita sampai tahu. Oh, dia mah kerjaannya begini, rumahnya di sini dia. Saya pernah ke rumahnya. Masya Allah. Artis yang nggak bakal ngasih manfaat kita di dunia, di akhirat nggak juga. Nggak bakal ngasih manfaat. Tapi kalau orang cinta sama Nabi Muhammad SAW, mencari sirah cerita Nabi Muhammad SAW, mencari tahu, dia akan dapat syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Karena orang kalau cinta harus kenal dulu. Tak kenal maka tak sayang. Harus kenal dulu kita siapa baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, awalnya ada Isra Mi'raj tuh karena Nabi ditinggalkan 2 orang yang dicintai. Namanya Amul Huzun, tahun kesedihan. Pertama meninggal istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha, yang kedua pamannya Abu Thalib. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala melihat Nabi yang begitu sedih, nggak tega. Ya, akhirnya dikasih undangan yang istimewa, Isra wal Mi'raj, bertemu ke Sidratul Muntaha dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kata Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah Subhanahu wa taala, asra bi abdihi, telah memperjalankan malam hambanya. Siapa? Yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailan, di situ dikatakan lailan. Kalau dalam ilmu nahwu nih, dia ini apa namanya, nakiroh, bukan ma'rifah, nakiroh. Kalau lailan ya, itu dikatakan cuman juz'un minal layali, cuman sebagian malam. Kalau al-laila baru tuh ma'rifah namanya, itu satu malam full. Kalau Allah menggunakan al-laila, maka itu satu malam full. Ini kagak, lailan, berarti cuman sebagian malam. Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, beliau mengatakan perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW hanya memakan waktu rubu' sa'ah, cuman 15 menit. 15 menit perjalanan dari Masjidil Haram ke Palestina, Masjidil Aqsa, habis itu naik ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah, balik lagi, itu hanya memakan waktu 15 menit. Ya, itu kok bisa ya? Makanya kan kata Allah, linuriyahu min ayatina. Aku akan melihatkan kebesaranku, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku mampu. Innallaha qadirun ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mampu atas melakukan segala sesuatu. Allah mampu. Allah mampu buat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sebagian orang yang nggak percaya Isra Mi'raj, ada. Karena dia menggunakan akalnya. Dia nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya gunakan akalnya. Memang kalau pakai akal ilok. Nah, itu ada kata-kata ilok tuh. Ya, garis bawah itu. Ilok dari Mekah ke Palestina, ente mau naik jet lagi sekencang apapun nggak sampai 15 menit, harus lebih dari 15 menit. Itu naik jet tuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik lagi ke langit, Masya Allah, ke Sidratul Muntaha, balik lagi. Bayangin itu cuman makan waktu 15 menit. Kok bisa ya? Innallaha qadirun ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mampu atas segala sesuatu. Jadi jangan pakai otak ya. Kalau nanggepin Isra Mi'raj nih jangan pakai otak. Kalau pakai otak nggak mampu dah otak kita dah. Tapi kita nerimanya dengan iman. Tapi saya kasih gambaran juga, tenang aja. Saya kasih gambaran. Kalau ada orang yang bilang ilok, ada yang bilang ilok, bisa saya kasih gambaran. Saya bawa mobil contoh di sini nih.
bawa rambutan nih, Beb. Nah, ada rambutan di sini nih. Musim rambutan nggak? Iya, metikin rambutan nih. Nih, Beb, bawa rambutan nih, Beb. Dikasih nih rambutan nih. Saya bawa, taruh di bagasi belakang. Ada semutnya kan rambutan tuh ya? Ada semut, ada semutnya. Saya berangkat ke Bogor. Saya berangkat ke Bogor nih, ada undangan lagi ke Bogor. Jalan ke Bogor, nyampe di Bogor, saya buka tuh rambutan. Nih saya habis dari ngajar di Bekasi. Ya, bawa rambutan nih, buka. Nih rambutan enak nih. Itu semut yang di rambutan itu semut Bekasi tuh. Turun nih ceritanya nih. Ya, di Bogor nih, ya. Ketemu sama semut Bogor ceritanya, ini mah cerita. Ketemu sama semut Bogor. Kata semut Bogor ini, manena saha? Nah, ente siapa? Ya, katanya. Ana orang Bekasi. Wah, ana semut Jatimulya. Wah, ya. Jatimulya. Di mana itu Jatimulya? Kata semut Bogor nih, di mana Jatimulya? Nggak tahu nih. Semut Bogor nggak tahu. Sejak bujek kata semut Bogor, jangankan ke Jatimulya, dari sini ke depan gerbang deh mati saya. Lah iya, kalau pakai akal nih ya. Tapi Allah punya kuasa. Tuh semut nempel di mobil, nyampe ke Bogor. Kira-kira tuh semut kalau jalan sendiri bisa gak? Nggak bisa. Lah iya, tuh. Tapi Allah punya kuasa, itu gambarannya. Tuh, ya. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah punya kuasa diturunkan buruk, diturunkan kendaraan paling kencang. Bayangin, hewan surga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nyambut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk membawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perjalanan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Mekah Al-Mukarramah sampai ke Palestina. Habis itu naik ke Sidratul Muntaha. Itu banyak cerita tuh. Itu perjalanan 15 menit, cuman ceritanya banyak banget. Ceritanya banyak, bayangin. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Habib Salim, dalam perjalanan Isra-nya doang, bukan Mi'raj. Kalau Isra darat, ya, Mi'raj ke atas. Tuh, ya. Perjalanan Isra-nya doang, kata Habib Salim, ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam 22 ajaba. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanannya tuh dari Makkah sampai Palestina melihat 22 kejadian yang istimewa.